Benih yang kita tanam ini enggak stres teman-teman, jadi langsung hidup, langsung seger, dan tentunya pertumbuhannya tidak terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ubay. Tentunya kita akan berbagi hal-hal yang menarik dan konten-konten yang menarik tentang seputar dunia pertanian. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, juga yang sudah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan membawa manfaat untuk kita semua, amin. Salam sukses selalu untuk semua petani kopi. Mudah-mudahan hasilnya melimpah serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang cara tanam kopi yang tepat dan benar. Benih yang kita tanam ini enggak stres teman-teman, jadi langsung hidup, langsung seger, dan tentunya pertumbuhannya tidak terhambat. Jadi yang pertama adalah ini sudah ada benih kopi. Ini saya kopinya kopi Robinson, atau sering disebut dengan masyarakat petani itu kopi nangka ya, ini kopi Robinson. Ini panjangnya kurang lebih hampir 2 jengkal lah teman-teman ya, hampir 2 jengkal. Dan kopi ini yang pertama adalah polybag teman-teman, bukan cabutan. Bukan cabutan. Jadi cara yang pertama adalah ketika mau tanam yang enggak stres dan langsung tumbuh segar ya, sarannya adalah harus polybag, jangan cabutan. Karena kalau cabutan itu nanti di beberapa hari setelah tanam biasanya daunnya rontok dulu, kemudian baru membentuk daun baru. Nah ini, tapi dengan polybag ini dia tidak teman-teman, langsung spontan hidup dan segar. Ini jenisnya kopi Robinson. Saya dapat benih ini dari teman saya yang kemarin dikasih saya. Jadi karena saya ini nggak punya benih, jadi dikasih sama dia. Alhamdulillah dapat lumayan banyak, ada 200-an benih kopi yang dikasih. Mudah-mudahan hidupnya tambah berkah yang ngasih ke saya, amin. Selanjutnya kita buatkan lubang. Nah, jadi lubang ini penting, buatkan lubang terlebih dahulu, dan lubang tersebut itu harus didiamkan dulu teman-teman. Jadi ketika kita membuat lubang, diamkan dulu beberapa hari, atau mungkin 3-4 hari, atau lebih baik nyampe seminggu. Dibiarkan dulu lubangnya supaya apa? Supaya keadaannya itu memang siap untuk tanam. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu sudah mengurai terlebih dahulu, terkena sinar matahari, terkena ada oksigen yang cukup untuk di situ, untuk persiapan pertumbuhan tanaman nanti. Setelah dilubang ya, juga supaya pertumbuhannya lebih cepat, dikasih dengan kompos atau pupuk dasar. Nah, kompos ini teman-teman bisa menggunakan kotoran-kotoran hewan, baik itu kotoran kambing, kotoran sapi, atau limbah dari gilingan kopi itu sendiri. Jadi ketika giling kopi itu kan ada limbahnya, ada kulit-kulit yang terbuang, itu sangat bagus untuk penggunaan dasar atau dijadikan kompos untuk tanam benih kopi. Juga bisa menggunakan kotoran sapi. Tentunya kotorannya tersebut sudah diproses teman-teman. Jangan langsung dari kotoran sapi yang dari kandang yang belum kita olah, belum kita fermentasi, kemudian kita jadikan itu kompos dasar.
kalaupun memang terpaksa seperti itu, jadi setelah ditabur di lubang tersebut biarkan dulu kira-kira 1 minggu, atau dilihat reaksi dari kompos tersebut ini masih panas atau memang sudah dingin. Kalau dia sudah dingin, maka bisa langsung dikasih tanaman. Tapi kalau dia langsung masih panas posisinya teman-teman ya, maka ketika kita kasih tanaman itu tidak hidup, malah mati tanamannya. Nah, ini. Tapi kalau kita yang sudah fermentasi ya, itu positif, sudah dingin dan dia memang sudah benar-benar siap menjadi kompos. Atau kalau kamu teman-teman bingung ya, atau ribet mau bikin komposnya, bisa beli di toko-toko pertanian. Ya, ini ada itu organik khusus ya, jadi sudah bentuknya butiran-butiran. Organik khusus itu juga bagus untuk bahan dasar dari penanaman benih. Oke teman-teman, setelah kita lubang ya, kemudian kita kasih kompos, selanjutnya adalah karena ini polybag, jadi maka harus dibuka dulu teman-teman. Jadi polybagnya, plastik polybagnya itu harus dibuka teman-teman. Jangan sampai ketika kita tanam sama plastiknya. Nah, ini kalau kita tanam sama plastiknya langsung, maka ini akarnya akan bundel. Akarnya akan bundel, akan ada di sekitar plastik ini, jadi tidak berkembang dia itu, dan pertumbuhannya ya sulit karena akarnya juga tidak berkembang, atau mungkin dia lama-lama plastiknya rusak ya, tapi ini kan menghambat pertumbuhannya, yang harusnya memang pertumbuhannya sudah besar, karena dia harus menembus plastik ini dulu, terkurung akar-akarnya dalam plastik ini, akhirnya pertumbuhannya ya agak lambat teman-teman. Jadi plastiknya harus dibuka, disobek. Nah, kira-kira begini. Udah begini, baru kita masukkan ke lubang yang sudah kita sediakan. Kemudian setelah dimasukkan juga ditutup dengan tanah ya, secukupnya dimasukkan ke lubang tersebut, kemudian ditutup dengan tanah. Dan setelah menutupnya dengan tanah, lebih baiknya juga tanahnya agak dipadatkan teman-teman itu. Kemudian penting juga dilakukan dulu pembersihan di sekitar lubang tersebut. Jangan sampai kita membuat lubang di situ tapi rumputnya banyak, sehingganya ketika kita tanam nanti benih yang kita tanam itu tertutup oleh rumput. Nah ini nanti resikonya ketika kita akan nyemprot, karena dia tertutup oleh rumput ya, itu nanti kadang-kadang kesemprot, atau mungkin kita koret ataupun kita babat ya, karena dia nggak kelihatan tertutup rumput, maka pohon kopinya yang baru kita tanam itu juga ikut terbabat. Makanya penting untuk pembersihan di sekitar lubang tanam tersebut. Kemudian selain itu juga diatur jarak penanamannya, diatur supaya apa? Supaya nanti ketika kopi ini tumbuh besar, di situ ada space khusus, jadi nggak tumburan antara pohon satu dengan yang lainnya. Jarak idealnya bisa pakai pagu 180 ya, 180 cm kali 150, atau 1 meter kali 2 meter, itu selera teman-teman sekalian. Tentunya jarak juga ini ya tergantung perawatan. Kalau perawatannya di situ mungkin kopinya kurus ya, jaraknya 2 meteran, ini juga nggak akan tempuk daun rantingnya, dahannya, kalau pohonnya itu nggak akan tempuk.